Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fikiatul Faidah, Stambuk 093 2020 0106, kelompok 1A, Lab Fisika Dasar, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Pertambangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang percobaan konstanta gaya pegas. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, tujuan instruksi umumnya, di mana mahasiswa dapat memahami peristiwa gerak harmonik pada pegas. Yang kedua, tujuan instruksi khususnya, yaitu pertama, mahasiswa dapat memahami arti waktu atau periode getaran dan frekuensi getaran atau osilasi. Yang kedua, mahasiswa dapat mengamati pengaruh simpangan dan massa terhadap getaran. Yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung besarnya konstanta gaya pegas. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama itu konstanta. Pengertiannya, konstanta merupakan suatu ketetapan dalam ilmu fisika. Yang kedua, gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi suatu gerak benda. Yang ketiga, yaitu pegas. Pegas adalah benda elastis yang digunakan untuk menyimpan energi mekanis. Yang keempat, konstanta gaya pegas adalah suatu ketetapan untuk mengatur batasan kemampuan pertambahan pegas. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama alat peraga, yang kedua beban pemberat, yang ketiga ember bahan, yang keempat stopwatch, dan yang kelima pegas dinamis dan pegas statis. Selanjutnya ada prosedur percobaan. Prosedur percobaannya yang pertama yaitu kita melakukan praktikum dalam keadaan statis. Pertama-tama kita menaruh pegas tersebut di ember dan digantungkan di alat peraga. Setelah kita kalibrasi jarum pada ember tersebut di titik 0, selanjutnya kita menaruh beban sebesar 10 gram. Setelah kita menaruh beban pada ember tersebut, selanjutnya kita mengamati perubahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Dan kita biarkan ember beban diam dulu. Selanjutnya, kita mencatat hasil dari perubahan panjang yang terjadi pada pegas tersebut. Setelah itu, kita ulang dengan beban yang berbeda. Setelah melakukan praktikum pada keadaan statis, selanjutnya kita beralih ke praktikum dalam keadaan dinamis. Pertama-tama kita berikan ember ke pegas tersebut, lalu kita gantung ke alat pegas. Selanjutnya kita berikan beban sebesar 10 gram. Sebelum kita melakukan percobaan tersebut, kita menentukan dulu berapa frekuensi yang kita berikan. Jadi di sini kita menggunakan 5 frekuensi. Lalu kita mengukurnya menggunakan stopwatch. Sebelumnya, kita tarik ke arah bawah ember beban tersebut. Apabila kita melihat ember tersebut dalam keadaan stabil, lalu kita mengukurnya lewat stopwatch. Selanjutnya, kita mengulangi prosedur tersebut dengan beban yang berbeda. Dari hasil percobaan konstanta gaya pegas, didapatkan hasil pengolahan datanya, yaitu yang pertama untuk keadaan statis, massa yang pertama 0,01 kg, simpangannya 2,525 meter, gayanya 0,0918 Newton, dan konstanta pegasnya 0,0388 Newton per meter. Massa yang kedua yaitu 0,02 kg, simpangannya 4,75 meter, gayanya 0,1962 Newton, dan untuk konstanta pegasnya 0,0413 Newton per meter. Massa yang ketiga yaitu 0,03 kg, simpangannya 6,925 meter, gayanya 0,2943 Newton, dan konstanta pegasnya 0,0424 Newton per meter. Kemudian untuk keadaan dinamis, massa yang pertama yaitu 0,01 kg, periode 0,701 sekon, konstanta pegasnya yaitu 8,683 Newton per meter. Massa yang kedua yaitu 0,02 kg, periodenya 0,724 sekon, dan konstanta pegasnya 8,893 Newton per meter.
Massa yang ketiga yaitu 0,03 kg, periodenya 0,012 sekon, dan konstanta pegasnya yaitu 7,668 Newton per meter. Selanjutnya kesimpulan. Setelah mengikuti proses praktikum konstanta gaya pegas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, gaya pegas merupakan gaya untuk kembali ke keadaan semula. Gaya ini ditimbulkan oleh benda statis yang mengalami regangan. Benda-benda mengalami gaya pegas misalnya per, busur, panah, dan karet. Benda-benda elastis banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memudahkan pekerjaan atau demi kenyamanan manusia. Selanjutnya ada ayat yang berhubungan. Ayat yang berhubungan tersebut yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 8-9 yang berbunyi, timbanglah pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa yang berat timbangannya, mereka inilah orang-orang yang akan beruntung. Dalam percobaan yang kami lakukan yaitu konstanta gaya pegas, kami dapat menambah wawasan kami dan percobaan ini membuat kami tahu apa manfaat dari alat pegas itu sendiri dan bagaimana cara menghitungnya. Dari pandangan ini, kami menarik kesimpulan bahwa percobaan ini adalah suatu pembelajaran yang baik dan harus terus diajarkan kepada semua orang, sehingga menjadi suatu kebaikan yang pahalanya terus-menerus mengalir. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.